Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 86 ayat 17 demikian. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu, bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghidupkan aku. Saudara-saudara sekalian, selama kita hidup di dunia, kita tidak bisa menghindari adanya orang-orang yang membenci kita. Sebab kita semua berbeda dalam banyak hal. Dan setiap perbedaan yang tidak disikapi dengan bijaksana bisa menimbulkan konflik. Dan konflik yang tidak dihadapi dengan kepala dingin bisa menimbulkan kebencian. Selain itu, kompleksnya jiwa manusia bisa membuat kita salah menilai orang dan gagal paham terhadap maksud hati mereka. Pengalaman-pengalaman traumatis juga bisa menimbulkan apa yang sering disebut dengan tombol merah dalam tanda kutip, yang bila disentuh bisa menimbulkan kemarahan dan kebencian. Bila kebencian tersebut kita tularkan kepada orang lain, bisa menimbulkan kebencian massal yang berujung pada masalah SARA. Tombol merah yang dimaksud bisa berupa sebuah kata-kata atau kalimat atau suatu kondisi tertentu yang mengingatkan kita kepada pengalaman masa lalu yang telah melukai kita secara mendalam. Sebagai contoh, orang yang sejak kecil sering diperlakukan tidak adil bisa menjadi sangat peka terhadap perlakuan tidak adil. Orang yang pada masa kanak-kanak sering dibully dengan menggunakan kata-kata tertentu, setelah dewasa bisa tiba-tiba meledak marahnya mendengar kata-kata tersebut diucapkan orang, walaupun orang tersebut mengatakannya bukan dengan maksud jahat. Lalu apa yang harus kita lakukan jika sikap atau tutur kata kita tanpa sengaja menimbulkan kebencian orang lain, bahkan kebencian massal? Pemazmur mengajari kita untuk datang kepada Tuhan dan minta Tuhan melakukan suatu kebaikan dalam hidup kita. Dengan demikian, orang yang membenci kita akan melihat bahwa Tuhan ada di pihak kita dan bahwa sia-sia saja membenci kita. Karena membenci kita berarti melawan Tuhan. Dengan demikian, mereka menjadi malu dan menghapus kebencian mereka. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan bisa terjadi orang yang membenci kita berbalik menjadi sahabat kita. Kiranya Tuhan menolong kita menghadapi kebencian dengan hikmat Tuhan. Amin.